yang berbahagia maupun dari kabupaten kota dan juga provinsi, kami silakan mengambil coffee break yang sudah disediakan dan langsung dibawa masuk saja ke dalam ruangan ini, dinikmati di dalam sini sambil kita nanti akan langsung melanjutkan untuk mendengarkan materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita dalam kegiatan Rakorwil Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah ini. Terima kasih.
masuk saya nih. Ya, ya. Ibu dan Bapak sekalian, mohon perkenan untuk menempati tempat duduk yang telah kita siapkan karena Prof. Masyukuri Abdullah sudah siap memberikan paparan. Baik, selanjutnya kami serahkan waktu kepada Pak Moderator, Bapak Dr. Haji Muhammad Fatur Rahman. Silakan Pak Fatur. Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, mari kita buka pada sesi webinar berkenaan dengan MUI dan moderasi beragama dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara ini kita mulai, terlebih dahulu saya bacakan kurikulum vitae beliau. Narasumber kita, nama lengkap adalah Profesor Dr. Masyukuri Abdullah. Kelahiran pada tanggal 22 Desember 1958 di Kendal, Desa Weleri. Pekerjaan beliau adalah selaku guru besar hukum politik Islam pada Sekolah Pasca Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah. Di samping itu beliau juga sebagai seorang staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia pada saat ini. Di samping itu kedudukan beliau di organisasi Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat dari tahun 2020 sampai saat ini. Beliau berkarir banyak di berbagai perguruan tinggi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Di samping itu juga menulis berbagai buku baik nasional maupun internasional, termasuk artikel-artikel yang sudah diterbitkan juga baik secara nasional maupun internasional. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan kurikulum vitae beliau ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Profesor Dr. Kiai Haji Masyukuri Abdullah untuk menyampaikan materi tentang peran MUI dan moderasi beragama. Untuk itu waktu dan tempat. Jadwal kita pada 10.30 ya. Adapun waktu yang kita berikan, Prof, sampai pada pukul 10.30. Kami persilahkan untuk memulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum
Ketua MUI Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Khairil Anwar, Saudara moderator, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau ada ibunya ini, serta saudara-saudara yang hadir dalam acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Saya berterima kasih kepada pengurus MUI Kalimantan Tengah yang mengundang saya untuk ikut berbicara pada pagi hari ini dalam membahas tentang MUI serta perannya di dalam penguatan Wasatiyatul Islam atau Islam Wasatiyah. Ini hal yang sangat bagus ya, karena memang wasatiyah atau moderasi beragama itu menjadi program negara ya, tidak hanya pemerintah, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Dan bahkan sejak tahun 2019 ini moderasi beragama sudah masuk di dalam RPJN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Itu menunjukkan bahwa itu sangat penting sekali ya. Memang istilah moderasi beragama itu sudah lama disampaikan, termasuk di lingkungan Kementerian Agama, mungkin 5 tahun yang lalu ya. Dan saya bicara tentang persoalan moderasi beragama itu sudah sejak tahun 2003 ya. Jadi 1-2 tahun setelah peristiwa, atau 1 tahun ya setelah peristiwa September 11. Jadi pengeboman di WTC di New York itu memunculkan berbagai reaksi atau respon dari umat Islam. Respon itu terkait dengan kebijakan Presiden Amerika pada waktu itu yang disebut dengan War on Terrorism, jadi perang terhadap terorisme atau terorisme, karena kemudian menuduh bahwa peristiwa itu adalah dilakukan oleh umat Islam. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika George Bush memperkuat argumentasi ini dengan perang salib. Nah, ini kemudian menimbulkan reaksi dari umat Islam. Padahal yang melakukan itu adalah hanya kelompok kecil saja, dan itu jumlahnya sangat-sangat kecil, tetapi kemudian disebutkan dengan umat Islam. Maka kemudian ada respon-respon umat Islam. Respon itu ada kalanya yang memang melawan ya, jadi kelompok-kelompok Al-Qaeda dan Taliban itu adalah respon yang melawan terhadap kebijakan itu karena memang yang tertuduh. Tetapi ada juga yang akomodatif kritis. Jadi ya betul bahwa itu sudah terjadi dan itu adalah dilakukan oleh kelompok Muslim ya, walaupun sangat minoritas, yakni kelompok jihadi yang itu adalah merupakan kelompok Al-Qaeda begitu. Maka kemudian banyak reaksi dari umat Islam, termasuk tokoh-tokoh Islam, dan bahkan negara-negara Muslim ya, dengan mengklarifikasi bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Saya kebetulan sejak awal saya ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan ini, karena di waktu itu saya di NU sebagai salah seorang ketua ya, menyelenggarakan ISIS, itu isinya adalah sebagai reaksi dari apa yang disebut dengan war and terrorism. Begitu juga dari luar negeri muncul juga, misalnya di Mesir dengan memunculkan Islam Wasatiyah. Di Indonesia lebih menekankan pada rahmatul alamin, yang isinya adalah wasatiyah juga. Sementara di Pakistan yang saya ikuti juga itu adalah mengemukakan tentang enlightened moderation. Jadi moderasi beragama yang tercerahkan. Ini jadi sudah sejak 15 tahun yang lalu itu kita membahas tentang persoalan moderasi beragama, hanya karena sekarang ini menjadi program nasional dan masuk di dalam RPJM, maka kita melakukan kegiatan-kegiatan ini. Dan ini sekaligus juga untuk membahasakan secara halus dengan dua istilah yang kita tidak suka yang mendengarnya. Pertama adalah
counterradikalisme, yang bahasa Indonesia adalah kontraradikalisme, dan deradikalisasi. Jadi kalau counter deradikalisme itu ada yang menunjukkan bahwa kita terutama sekali adalah ormas-ormas Islam, dan Majelis Ulama itu adalah sebagai tenda besar bagi umat Islam, itu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pencerahan untuk mengcounter terhadap munculnya radikalisme. Dan juga deradikalisasi terutama sekali adalah dialamatkan pada orang-orang atau kelompok-kelompok yang sudah mempunyai sikap radikal, tetapi ingin kita cerahkan agar mereka tidak radikal. Itu adalah deradikalisasi, yaitu dengan menggunakan pendekatan yang disebut dengan Islam wasatiyah, moderasi beragama. Nah, istilah moderasi beragama itu memang sudah lama dilakukan oleh negara-negara Barat, terutama sekali sejak munculnya fundamentalisme di negara-negara Barat, terutama ada di Amerika. Jadi fundamentalisme di Amerika itu muncul pada 1915 ya, itu munculnya fundamentalisme yang kemudian ada reaksi ya. Jadi ini ada aksi, ada reaksi. Ada reaksi yang karena fundamentalisme itu tidak toleran dan menganggap bahwa dirinya adalah yang paling benar, maka kemudian ada reaksi dalam bentuk moderasi beragama. Jadi moderasi beragama dalam konteks negara Barat diartikan sebagai pemahaman dan sikap terhadap dalam beragama yang memang tidak semata-mata memahami agama secara harfiah, tetapi juga melihat dalam konteks yang ada dan sekaligus menjunjung toleransi beragama, termasuk terutama adalah terhadap kelompok-kelompok lain yang tidak sama agamanya. Nah, ini moderasi beragama. Memang ketika moderasi beragama yang dalam perspektif Barat itu memang kita usung karena di dalam bahasa Arabnya juga ada, dan itu adalah disebut dengan wasatiyah itu. Nah, tetapi wasatiyah itu mengalami perkembangan. Perkembangan itu dilihat dari sisi sejarahnya atau konteks sosial masyarakat dan politiknya. Ketika pada masa lalu itu terjadi persaingan atau pertentangan antara Sunni dan Syi'i, maka wasatiyah itu dipakai oleh beberapa ulama dalam konteks teologi. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah itu pernah membuat buku namanya Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Itu hanya terkait dengan akidah, tidak terkait dengan kehidupan masyarakat. Sementara wasatiyah pada saat ini kan dalam Al-Qur'an itu kan sangat global ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dari ummatan wasatan itu adalah umat yang menengah. Yang menengah itu pada saat itu diartikan dalam konteks akidah, sehingga akidahnya itu adalah al-aqidah wasatiyah. Tetapi pada saat ini tidak hanya dalam konteks akidah, tetapi dalam konteks muamalah atau hubungan antara sesama masyarakat, antara sesama kelompok, baik kelompok di dalam kelompok dirinya beragama, misalnya kelompok Islam, atau intern kelompok Islam maupun antara kelompok Islam dan kelompok yang lain, kelompok agama lain. Nah, ini pemahaman yang berkembang karena tadi ada persoalan-persoalan yang memang di dalam Islam itu ada pemahaman yang hulu. Gulu juga itu mengandung al-ghulu la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq itu. Gulu itu adalah berlebihan. Nah, ini yang kemudian kita memahami tidak hanya dalam konteks akidah, tetapi dalam konteks negara, dalam konteks bangsa, dalam konteks masyarakat yang plural terutama sekali ini. Oleh karena itu bisa dipahami ada beberapa yang menarik itu ada di Indonesia. Kira-kira 10 tahun yang lalu ada seorang 15 tahun yang lalu ya 10 tahun lalu munculnya radikalisme di Indonesia. Dia banyak menjelaskan tentang menjelaskan dan mengajarkan al-aqidah wasatiyah, tapi ternyata hari berikutnya dia ditangkap oleh polisi ya karena menyebarkan radikalisme dan ekstremisme itu, karena dia hanya memahami dalam konteks akidah. Nah, saya ingin menyampaikan melalui ini, mohon maaf ini
Oh, salah. Mau share. Saya mohon bisa di-share ini ya. Nah, ini bisa ya. Jadi ini munculnya radikalisme yang ada di Indonesia dan di dunia Islam, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia Islam, itu adalah ini. Nah, di lingkungan masyarakat Islam memang di atas sudah disebutkan kalangan dengan negara-negara Barat yang mempunyai hal yang sama juga. Jadi istilah fundamentalisme itu bukan asli dari Islam, tapi itu merupakan istilah yang ada di Amerika pada tahun 1915-an ya, 1915-an sampai 20. Ini yang terjadi di Indonesia itu tidak bisa lepas dari paham Salafi Wahabi. Ini dan Ikhwanul Muslimun yang didirikan oleh Hasan al-Banna ini ya. Jadi ini kemudian ada Taqiyuddin an-Nabhani. Kita melihat apa sebenarnya ide-ide yang dikemukakan oleh mereka itu yang memang berasal dari Ibnu Taimiyah. Ini ya. Jadi ini kemudian memunculkan ada paham-paham ini. Ada yang konservatif dan fanatis ini ya. Ini paham perilaku keagamaan yang secara ketat memelihara dan mempertahankan ajaran Islam yang murni dan yang lain adalah tidak dianggap murni. Tetapi tidak sampai mengatakan pihak lain sebagai kafir. Nah, radikalisme paham perilaku yang berusaha untuk melakukan perubahan sosial politik bahwa yang ada itu adalah bertentangan dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan Islam, oleh karena itu harus dirubah dengan cara rasional, tetapi tidak juga sampai mengatakan bahwa kelompok lain itu sebagai kafir dan halal darahnya. Ini paham. Kemudian masuk yang berikutnya adalah ekstremisme. Jadi radikalisme disertai dengan kekerasan atau menganggap kelompok lain, belum kekerasan ya, menganggap kelompok lain sebagai bukan bagian dari dirinya dan harus diperangi, tetapi tidak dalam bentuk kekerasan fisik. Nah, itu adalah termasuk ekstrim, tetapi kalau itu sudah dalam bentuk kekerasan, itu adalah terorisme. Ini. Dan kalau melihat ini, kalau kita melihat ini, itu pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh Ikhwan faksi Said Qutb ini adalah termasuk ekstrim karena menganggap kelompok lain sebagai masyarakat jahiliyah. Begitu juga yang halal darahnya dan harus diperangi. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab menganggap bahwa orang yang mempunyai akidah tidak sama dengan dirinya itu adalah termasuk musyrik dan halal darahnya dan bahkan harta bendanya halal juga diambil. Nah, ini jelas sekali. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak pernah mengkafirkan, itu berarti dia tidak pernah membaca bukunya secara utuh. Jelas sekali. Bahkan itu di dalam kitab Tauhid juga muncul, dalam Kasyfus Syubhat juga muncul, ada Majmu'atul Mu'allafat itu juga muncul juga di situ. Sementara kalau yang itu sangat banyak ya. Sementara kalau Said Qutb itu membuat ma'alim fitorik, itu ada beberapa yang menunjukkan bahwa dia berpaham takfiri dan jihadi. Oleh karena itu, kalau ini sebagai gambaran itu yang berasal dari salafisme, ini gerakan akidah Abdul Wahab, ini Qutb, ini adalah Al-Qaeda ya, yang dimulai dari Afghanistan. Al-Qaeda itu berideologi penggabungan antara paham Muhammad bin Abdul Wahab dan sekaligus Said Qutb. Jadi bukan ikhwan secara umum ya. Karena ada ikhwan itu ada faksi yang Hudaydi dan faksi Said Qutb yang kita masukkan adalah Said Qutb. Ini yang paham ini. Kemudian setelah tahun 2012 ISIS itu memisahkan diri dari Al-Qaeda yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Nah, ini sudah jelas sekali bahwa paham mereka itu adalah paham ini. Karena kebetulan para pendirinya yakni Abdullah bin Azzam itu adalah orang yang ikhwani tetapi juga dia adalah salafi wahabi. Ini jadi nggak bisa ditolak ini karena sudah jelas sekali ya dalam buku-bukunya. Dan ini yang menarik itu adalah saya beberapa bulan yang lalu, 3 tahun yang lalu itu datang ke universitas terkemuka di Indonesia, melihat di masjid dan kemudian di pustakaannya, di toko bukunya, ternyata buku-buku yang ditulis oleh pendiri Al-Qaeda, yakni Abdullah bin Azzam itu ada di situ. Langsung saya
menelpon pada teman yang menjadi pimpinan itu bahwa itu bagaimana mungkin suatu perguruan tinggi yang terkemuka, perguruan tinggi negeri yang terkemuka ya, itu mempunyai koleksi buku-buku Al-Qaeda itu. Nah, ini kemudian di Indonesia itu Al-Qaeda itu terwujud dalam Jamaah Islamiyah, sementara ISIS itu terwujud dalam bentuk Ansarud Daulah. Nah, sementara di sisi lain ada Hizbut Tahrir, ada gerakan revolusi syariah itu juga diinspirasi oleh gerakan Ikhwan juga ini. Nah, ini jadi kalau kita melihat itu. Jadi kalau sekarang memang ada di kampus-kampus itu yang gerakan tarbiyah. Itu tarbiyah itu adalah Ikhwannya, tetapi bukan yang Said Qutb, tapi Ikhwan yang Qutbi. Nah, ini yang walaupun tidak keras, tidak sampai takfiri, tidak sampai jihadi, tetapi fahamnya tetap saja itu tidak cukup toleran begitu ya. Nah, walaupun tidak sampai jihadi dan tidak sampai takfiri. Ini saya kira yang perlu kita mendapatkan penekanan ya di Indonesia. Oleh karena itu kalau kita mau melihat misalnya itu adalah kaitan dengan usaha-usaha bagaimana kita menjelaskan tentang ajaran Islam yang sebenarnya kepada masyarakat. Itu tentu saja kita akan menginginkan jangan sampai paham-paham yang disebutkan tadi. Memang kita harus mengakui juga bahwa di dalam Salafi misalnya itu ada semacam moderasi ya dari yang paham takfiri yang esensi yang sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah takfiri. Tasyriki, takfiri itu jelas sekali di dalam bukunya, nggak bisa dipungkiri begitu. Tetapi dalam pelaksanaannya itu ada pada moderasi. Oleh karena itu bisa dibagi menjadi 4 kelompok. Ada kalanya moderat, mu'tadil begitu ya. Dan ini orang-orang yang menganggap melaksanakan Salafi, Wahabi itu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak mengganggu orang lain. Ada kalanya yang ada kalanya muta'assib, yang fanatik sudah menganggap orang lain itu tidak benar, tetapi tidak sampai mensyirikan. Kemudian yang ketiga adalah mutatarrif, orang yang menganggap yang lain itu adalah sudah masuk syirik, takfir. Kemudian setelah itu menganggapnya orang lain itu harus diperangi, itu adalah jihadi. Jadi ada mu'tadil, ada muta'assib, ada mutatarrif, ada jihadi itu. Nah, ini yang kita melihat itu hanya sedikit sekali yang betul-betul mu'tadil itu di situ. Karena itu kita harus betul-betul, dan ini di MUI misalnya beberapa waktu yang lalu atau 3 bulan lalu itu kan muncul ternyata ada anggota di dalam dewan komisi fatwa itu yang ternyata dia terlibat di dalam jaringan ISIS itu ya. Untuk jaringan ISIS itu ternyata memang bisa terjadi karena memang MUI itu pada dasarnya adalah kumpulan dari ormas-ormas, dan MUI tidak ada seleksi semacam kalau di kepegawaian itu melakukan penelitian apakah itu betul-betul moderat atau tidak, tapi percaya saja pada ormas yang mendukung dan itu adalah utusan dari ormas. Oleh karena itu di masa depan kita memang menginginkan ada ormas-ormas yang mengirim orang-orang yang ke MUI itu harus dilihat apakah betul-betul dia tidak berafiliasi dengan kelompok ekstrim atau tidak begitu ya. Nah, ini yang kalau kita melihat di dalam kaitan dengan persoalan MUI ini. Wasat ini ya, jadi sekali lagi bahwa moderasi beragama itu diambil di dalam konsep Islam itu adalah wasatiyah, karena itu ada dalam hadis dan ada dalam Al-Quran. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan itu. Dan ini wasat itu berarti adil, pilihan dan pertengahan. Jadi bisa wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan itu bisa diartikan sebagai umat yang pilihan, khairu ummah, tetapi juga bisa diartikan sebagai moderat, orang-orang yang moderat begitu. Apa arti moderat? Ini kita lihat Mu'jamul Ma'ani Al-Jami', wasat berarti posisi tengah di antara dua sisi, sehingga wasatiyah berarti posisi tengah di antara dua hal atau dua sisi atau dua kubu yang berhadapan, bainat tarafain. Ini kalau kita melihat definisinya. Nah, ini memang yang dimaksud dengan wasatiyah, keseimbangan itu ini dari arti yang sebenarnya, kemudian arti kontekstualnya. Keseimbangannya dalam posisi yang tengah antara orientasi ketuhanan dan orientasi nilai kemanusiaan.
Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah kehendak Allah begitu saja, tapi juga kita melihat realitas yang ada, bagaimana kondisi masyarakatnya. Keseimbangan antara penerimaan takdir Allah dan ikhtiar manusia, keseimbangan antara wahyu dan rasio, itu ada rasionya juga, tidak hanya semata-mata wahyu. Keseimbangan antara ketetapan nas dan wakil, begitu ya. Keseimbangan antara orientasi spiritual dan jasmani, keseimbangan antara orientasi keagamaan dan kebangsaan, ini harus ada keseimbangan. Keseimbangan antara solidaritas kelompok sendiri dengan pengakuan dan penonton terhadap kelompok lain ya. Jadi kalau kita punya ghirah untuk memperkuat diri sendiri, bukan berarti kemudian kita tidak menghormati orang lain. Keseimbangan antara orientasi individual dan kolektif, antara hulu dan taksir ini ya, antara berlebihan dan pengurangan atau ceroboh, itu keseimbangan antara sikap tasyadud dan sifat tasahul. Jadi sikap yang tasyadud itu adalah mempersulit di dalam agama, memperberat dalam agama, tetapi tidak menggampangkan dengan agama. Biasanya begini, kelompok-kelompok yang ekstrim itu tasyadud itu, sementara kelompok-kelompok liberal itu adalah tasahul begitu ya. Ini kalau melihat keseimbangan itu, sehingga kita bisa melihat misalnya ketika melihat masih ada lagi antara nas dan wakil, keseimbangan antara melihat nas secara tekstual dengan kenyataan. Nah, ini banyak sekali ya kata-kata di dalam Al-Quran itu yang memang secara tekstual harfiah itu menunjukkan arti yang tidak, yang secara tekstual menunjukkan arti yang tidak toleran atau arti yang keras begitu. Tapi ketika dipahami dalam konteks pada saat itu sebenarnya tidak. Misalnya begini. Ada ini sering orang-orang ormas itu mengatakan asyidda al-kufari ruhama bainahum. Itu kemudian mengatakan bahwa kita harus tidak usah memberikan kesempatan pada kelompok lain dan harus bersikap keras, dan kita harus berkasih sayang kepada orang-orang muslim. Itu sepintas secara harfiah begitu. Tetapi untuk memahami ayat Al-Quran yang seperti itu, seharusnya kita melihat konteksnya. Konteks itu adalah, atau asbabun nuzul itu adalah dalam kaitan dengan ketika Nabi Muhammad Nabi Muhammad diberhentikan, tidak diperbolehkan untuk masuk kota Mekah pada abad ke-7, pada abad ke-8, padahal Nabi Muhammad sebenarnya dan para sahabat itu berniat untuk melakukan haji, tapi tidak bisa. Maka kemudian ada perjanjian-perjanjian, kemudian ada usaha-usaha untuk mengambil kesepakatan ya. Dan Nabi Muhammad mau mengambil keputusan untuk berunding, yakni haji tahun depan. Tetapi Umar bin Khattab tidak mau, awalnya tidak mau. Jadi yang disebut asyidda'u itu adalah Umar bin Khattab. Ketika terjadi seperti itu, Umar bin Khattab mengatakan kita tidak boleh loyo menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy yang menghalangi Nabi dan sahabat untuk melakukan haji. Tetapi Nabi Muhammad kan menerima, dan Umar pun akhirnya menerima. Jadi artinya Nabi Muhammad itu bukan asyidda, itu ya. Asyidda itu hanya Umar dan beberapa orang, dan itu hanya konteksnya seperti itu. Tapi kemudian Umar bin Khattab mau mengikuti Nabi juga. Oleh karena itu tidak tepat kalau sekarang, kalau ayat Quran itu dipakai untuk sekarang, karena konteksnya berbeda. Pada waktu itu kan memang menghalang-halangi, dan toh Nabi Muhammad mau menerima. Sekarang kalau menghalang-halangi bisa saja terjadi asyidda, karena misalnya di beberapa daerah, misalnya di Palestina, di mana orang-orang Israel itu mengambil tanah secara paksa, tanahnya orang-orang Palestina misalnya, itu terjadi. Tetapi kalau dalam kondisi yang damai ya tidak ini. Begitu juga yang kaitan dengan jihad secara ofensif yang dikemukakan oleh misalnya Muhammad bin Abdul Wahab. Begini, kalau Muhammad bin Abdul Wahab jihad itu difokuskan untuk dalam umat Islam, dari wajib melakukan jihad terhadap orang-orang umat Islam yang melakukan syirik. Yang dikatakan syirik itu adalah orang yang misalnya pergi ke kuburan, kemudian minta syafaat kepada Nabi Muhammad, kemudian itu adalah yang dimaksud dengan orang syirik, bukan dalam arti syirik sebenarnya. Dan minta syafaat itu bukan dianggap syirik oleh sebagian mayoritas umat Islam kan itu, tapi oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu dianggap syirik, dan itu harus diperangi, harus dilakukan jihad. Sementara kalau dalam pemahaman Sayyid Qutb,
Yang dimaksud jihad itu adalah lebih pada keluar. Yang memang ada dua-duanya. Ke dalam itu dalam arti kepada orang-orang Muslim yang dianggap sebagai masyarakat jahiliyah. Di sana ada masyarakat jahiliyah dan juga ada masyarakat ada masyarakat Islamiyah. Orang kalau ada suatu masyarakat yang tidak melaksanakan hukum Islam secara kafah, itu adalah masyarakat jahiliyah yang wajib diperangi. Begitu juga kepada kelompok-kelompok non-Muslim, itu dengan mengambil 2 ayat. Diambil ayat misalnya qatilul ladzina la yu'minuna billah, itu ayat At-Taubah tahun ayat 30 ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billah wa la yuharrimuna ma haramallah wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin hum saghirun. Itu diartikan harus merangi orang-orang non-Muslim sampai mereka ambil jizyah tanpa melihat konteksnya apa. Ini. Jadi asbabun nuzul itu penting sekali. Konteksnya itu adalah ketika ayat itu turun ketika orang-orang dari Bizantium atau Heraklius itu mengirimkan pasukannya untuk menyerang Madinah. Jadi Nabi Muhammad diberikan wahyu pada Allah agar sebelum mereka sampai Madinah, Nabi Muhammad sudah menyerang dulu di jalan ya, atau mencegat di jalan. Dan akhirnya itu tidak terjadi karena tahu bahwa Nabi Muhammad itu sudah menghadang di jalan, mereka tidak jadi masuk. Apalagi yang informasinya adalah Nabi Muhammad mempersiapkan pasukan yang luar biasa sehingga mereka tidak jadi. Nah ini. Jadi itu tidak bisa dikatakan sekarang wah kalau orang non-Muslim itu harus kita perangi. Apalagi waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Itu diartikan secara harfiah, oh pokoknya dimanapun berada itu harus diperangi. Itu kelompok-kelompok salafi dan kelompok salafi yang jihadi ya, yang murni. Sebenarnya yang murni dari Muhammad bin Wahab dan Said Qutb. Nah, ini saya kira yang perlu mendapatkan informasi ya. Oleh karena itu mayoritas ulama pada saat ini mengatakan bahwa al-aslu fil alaqah bainal muslimin wa ghairihim as-silm. Pada dasarnya hubungan antara muslim dan non-muslim itu adalah perdamaian. Kecuali kalau mereka menyerang, kita harus mempertahankannya itu. Jadi bukan ayat-ayat yang menunjukkan ofensif itu di dalam kenyataannya melihat asbabun nuzul itu bukan ofensif tetapi defensif. Nah, ini yang belum mendapatkan informasi. Apalagi kalau sesama muslim misalnya mengangkat barang siapa yang mengatakan orang muslim itu sebagai kafir, maka dia sendiri adalah kafir. Nah, ini yang ada terjadi di Indonesia dan di dunia ini terutama sekali karena pengaruh ini. Sekarang kita melihat implementasi ya, implementasi wasatiyah ini. Implementasi sebentar ini. Wasatiyah itu pemahaman Islam secara komprehensif, pemahaman Islam Al-Quran, hadis secara realitas, serta realitas dan dinamika masyarakat secara adil dan berimbang, dukungan kepada kedamaian dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan toleransi terhadap perbedaan, pendapat dalam hal-hal yang bersifat ijtihadiyah ya, dalam perbedaan ijtihadiyah. Jadi tidak menganggap kalau masalah ijtihadiyah ya bisa disiarkan saja, yang bersoalan itu adalah kalau itu usuliyah. Pengakuan akan pluralitas agama, budaya dan politik, ya mengakui ada orang lain di sekitar kita dan itu pengakuan terhadap hak minoritas ini bahkan sudah dilakukan oleh Muhammad bin Salman ya, walaupun di dalam pelaksanaannya itu menimbulkan kontroversi karena ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ini. Jadi Arab Saudi sendiri sudah menyadari, Muhammad bin Salman sudah menyadari bahwa tahun 2018 dia menyatakan kami akan keluar dari Wahabi. Walaupun kenyataannya juga berat ya, karena banyak masih ulama-ulama yang mempertahankan. Karena kami ingin menjadikan Islam itu sebagai Islam yang moderat itu kata Muhammad bin Salman. Nah, kita lihat peran MUI sekarang. Oleh karena itu kita melihat ada pasal 4. Jadi sebagai wadah musyawarah ulama, sebagai wadah silaturahim para ulama, sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dengan konsultasi dan antar umat beragama dan pemerintah ya. Dan pemerintah karena MUI juga memberikan masukan-masukan bagi penyelenggaraan negara juga, termasuk yang paling luar biasa itu adalah dukungan MUI terhadap vaksinasi dan protokol ini. Ini luar biasa. Saya sering menyampaikan juga, bahkan saya menyampaikan pada Pak Wapret, sebenarnya Indonesia sebagai negara demokrasi, kalau seandainya tidak ada peran ulama yang diikuti oleh para umat, itu seperti di Amerika, seperti di Eropa. Negara-negara demokrasi memberikan kebebasan.
Kita tahu bahwa di Amerika itu dalam sebulan ini setiap hari itu ada sekitar 700.000 orang yang terkena COVID. Di negara-negara Eropa pada umumnya di atas 100.000 sehari setiap hari. Ini kan luar biasa kan. Dan itu terjadi karena terutama sekali mereka tidak ada yang tidak vaksin dan ada yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Bahkan mereka demonstrasi melawan atau mengkritik atau menolak vaksinasi dan menolak juga protokol kesehatan. Sebagai negara demokratis begitu. Tetapi di sini nggak terjadi di Indonesia, dan alhamdulillah adalah peran ulama untuk melakukan khidmah terhadap umat gitu. Ini yang terus ini. Jadi termasuk 2M itu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan ya. Ketika dulu ada persoalan misalnya vaksin, bahwa vaksin itu bahkan dikatakan wajib karena itu adalah bagian dari hifdzul nafs misalnya, itu bagian dari menjaga jiwa itu, oleh karena itu menjadi wajib. Nah ini yang satu peran yang sangat bagus sekali ya, termasuk juga dalam hal ini adalah peran untuk diradikalisasi dan melakukan kontraradikalisme. Kalau ini pengetahuan ini terutama sekali yang dilakukan oleh MUI, di samping ini masih ada pihak tertentu yang ingin mendirikan negara Islam dan negara khilafah dan menganggap bahwa NKRI tidak sesuai dengan Islam. Nah, ini tentu saja pemahaman mereka yang harus sebenarnya dilakukan pencerahan, karena mereka itu tidak tahu bahwa khilafah itu adalah sebenarnya sesuatu peristiwa historis, bukan ajaran Islam. Kalau kita ambil Al-Quran misalnya, tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang menunjukkan bahwa arti ada khilafah itu artinya adalah kepala negara. Ini inna ja'alnaka khalifatan fil ard, itu bukan kepala negara. Jadi khalifah itu dulu memang sejarahnya itu adalah khalifatul Rasul fi khirasatid dunya wa siyasatil fi khirasatid din wa siyasatid dunya, itu adalah sebagai pengganti Rasul untuk menjaga agama dan mengurus negara. Jadi ini yang kemudian berikutnya diartikan sebagai khalifah itu sebagai kepala negara. Awalnya bukan kepala negara, itu hanya pengganti. Oleh karena itu Umar tidak mau menyebut khalifatul Rasul. Karena apa? Dia bukan pengganti Rasul. Ana khalifatul Rasul. Saya adalah khalifah, pengganti Rasul itu ya. Jadi ini yang karena tidak memahami secara betul ya, sehingga muncul begitu saja muncul itu dan menganggap yang tidak menggunakan khalifah itu adalah sebagai orang itu sebagai tidak Islami, termasuk di Indonesia, bahkan Arab Saudi juga tidak menggunakan khalifah, itu dianggap tidak Islami. Nah ini kita perlu menjelaskan, karena itu memang yang diingat lagi bahwa di dalam peran ulama, peran ilmu itu adalah taqwiyatud daulah, dengan menegaskan bahwa NKRI adalah sejalan dengan ajaran Islam dan yang difahami secara moderat, wasatiyah, dan bahwa kekerasan atas nama agama adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Ini saya kira penting sekali ya disampaikan pada umat. Penguatan kerukunan dan persatuan terutama dalam bentuk internalisasi dan pembudayaan nilai-nilai persaudaraan umat. Jadi itu ada dalam buku ini ya. Nah, ini kebetulan ada Manhajul Fikri, ini sudah saya kirimkan dan sudah dicetak oleh Majelis Ulama, itu muncul pada bulan September yang lalu. Saya kebetulan membuat atau merumuskan dengan teman-teman ini ya. Jadi bukan menyusun tapi merumuskan apa yang selama ini berlangsung, kita rumuskan secara sistematis gitu ya. Semacam khitohnya lah itu. Jadi ada penguatan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah. Jadi ini sudah menjadi kebijakan MUI, menjadi manhaj MUI, bahwa MUI itu memang berusaha untuk menguatkan negara, berusaha untuk menguatkan persatuan atau ukhuwah Islam, ukhuwah kenegaraan, ukhuwah nasional, atau yang satu lagi adalah kemanusiaan. Bahkan bukan hanya konteks Indonesia, tapi juga negara. Kemudian ada penguatan akhlak ini ya. Ini penting sekali karena akhlak itu memang inti dari ajaran Islam, innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak, karena masih di antara bangsa Indonesia itu yang belum jujur, belum tanggung jawab, belum amanah ya, masih ada korupsi dan seterusnya. Itu adalah tugas jawab para ulama. Dan kemudian peningkatan kualitas taraf hidup umat melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat ini, kalau melihat buku ini itu sudah lebih
lebih jelas apa sebenarnya bentuk pendidikan dan bagaimana bentuk pemberdayaan umat ini. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga memang peran ulama masih tetap eksis ya. Dulu ada kajian bahwa ketika dunia semakin modern, itu peran ulama akan semakin surut. Tetapi insya Allah dalam konteks Islam, terutama di Indonesia, itu tidak. Mungkin di Turki dulu ya, seketika melancarkan itu memang muncul, tapi sekarang ternyata peran ulama juga masih cukup, dan di Indonesia tetap saja penting peran ulama ini. Cukup sekian, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali kalau ada dialog tentang persoalan ini. Baik, terima kasih Prof. Untuk itu kami akan memberikan kesempatan kepada kita semua. Kalau ada yang ditanyakan, untuk sesi pertama ini cukup 3 orang dulu. Dari Kepuas, Haji Nuran. Ya. Ada satu lagi. Satu dulu. Bisa langsung. Ya, silakan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati dan kami muliakan. Alangkah indahnya yang disampaikan oleh Bapak tadi tentang moderasi Islam. Kebetulan saya, Bapak Profesor, mulai mengenal manhaj dari MUI ini tentang moderasi Islam ini ketika mengikuti Rakorda Majelis Ulama Indonesia Kalimantan di Banjarmasin pada tahun 2019 yang lalu. Nah, di situ saya mulai mengenal, memperhatikan tentang manhaj MUI ini, salah satunya adalah moderasi Islam ini. Akan tetapi setelah berjalan setahun 2 tahun, ternyata konsep ini banyak sekali yang menyerang Pak Profesor. Antara lain Salafi, Wahabi, dan lain-lain. Mereka tidak setuju dengan moderasi ini. Karena katanya ini sudah ditetapkan oleh Allah dalam surah Al-Quran Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu tidak perlu lagi katanya dikutik-kutik. Nah, akan tetapi bagi kita Majelis Ulama Indonesia, karena negara kita sudah tidak seimbang sekarang ini, maka perlu Majelis Ulama Indonesia untuk kembali menguatkan manhaj ini agar Indonesia dengan konsep moderasi Islam ini harus tetap dipertahankan dan dikembangkan. Nah, kami sekarang ikut Rakorwil Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Tadi malam Bapak Ketua Umum MUI Kalimantan Tengah menyampaikan nanti akan ada bimbingan 500 dai dan 500 ulama. Nah, inilah salah satu saya kira sangat penting sekali Pak Profesor, karena nanti yang menyampaikan konsep-konsep dakwah ini adalah mereka yang sudah terbimbing. Nah, sekarang ini coba kita lihat ya, banyak sekali konsep-konsep dakwah yang tidak ramah, yang tidak rahmah, dan tidak indah. Seperti Gus Nur, Alfian Tanjung, dan Yahya Waluni, termasuk ustadz kita yang kita sayangi. Kadang-kadang keseliu, yaitu UAS. Sekarang UAS tetap menjadi pemikiran orang-orang, ya. Nah, inilah masalahnya,
bagaimana manhaj MUI ini harus kita benar-benar kita kuatkan untuk wilayah, provinsi, kabupaten, dan kota. Dan juga paling penting di daerah pusat sana Pak, di Jakarta itu. Karena inilah serangan-serangan balik dari mereka luar biasa terhadap konsep ini. Nah, oleh karena itu Bapak Profesor, saya baru saja melihat ada literatur tentang konsep moderasi Islam ini dari Syekh Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim, mantan Rektor Universitas Al-Azhar. Beliau pada tahun 2014 sudah membuat buku yang berjudul Wasatiyah Al-Islam, Kemudaratan Islam. Nah, ini sampai sekarang tidak memiliki Pak Profesor kita ini. Saya menginginkan itu kalau ada, buku itu hanya setebal 20 halaman. Kita MUI belum punya Pak. Apakah ada nanti Bapak memiliki buku ini, Wasatiyah Al-Islam, yang dibuat oleh Syekh Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim ini. Ini sangat luar biasa nih Pak, kalau kita memiliki buku ini sebagai literatur yang kuat. Nah, oleh karena itulah, bagi dai nanti, bagi ulama kita yang berdakwah, tentu harus memahami tentang mudarat ini, mengamalkan tentang mudarat ini, dan membawakan, mendakwahkan dengan indah. Nah, sekarang kan ulama-ulama kita, ustadz kita belum, masih ada saja menyirit-nyirit masalah orang-orang lain, agama lain disiritlah segala macam, sehingga orang marah. Inilah yang menjadi persoalan kita. Nah, sehingga insya Allah nanti kalau kita benar-benar memiliki dai-dai kita yang benar-benar sudah dididik, dibimbing untuk menyampaikan konsep wasatiyah ini, maka Indonesia akan kembali Indonesia yang aman, tentram. Ya. Nah, oleh karena itulah Bapak Profesor, bahwa kalau adanya literatur tentang wasatiyah ini, kita akan mudah menyampaikan di masing-masing wilayah dan daerah. Kemudian Bapak Profesor, selain itu saya ingin menyarankan, kita ini majelis ulama, khususnya yang dari pusat, salah ngomong sedikit saja, itu bukan main boleh mereka. Bahkan MUI kita mau dibubarkan gitu saja gitu. Dan itu adalah kejadian ini. Nah, oleh karena itu kami mengusulkan kepada Bapak, bagaimana nanti kalau ada seperti itu lagi, hendaknya pemerintah ikut ambil bagian. Memberikan, membela MUI ini. Jangan pemerintah diam saja. Nah, kalau pemerintah mengatakan MUI itu penting dan perlu untuk bangsa dan negara, maka mereka berhenti, tidak akan lagi membuli kita MUI ini. Ini sampai ke daerah Pak. Kami sudah juga buat tagar-tagar itu Pak di daerah-daerah ini, bahwa MUI itu kuat, MUI itu harus tidak boleh dibubarkan. Nah, ini sekarang kan pemerintah diam aja Pak. Kita sejak tahun 75 didirikan MUI itu dari pemerintah dengan tokoh-tokoh ulama. Tapi ketika MUI mau dibubarkan mereka, macam-macam mereka, dicaci mereka, kenapa pemerintah diam? Nah, ini usul kami Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kira ini langsung dijawab aja Prof. Silakan. Iya, melihat itu saya pernah melihat ya, bisa dilihat di Kompas, pola pemikiran dan pengabdian MUI. Itu Mas Guri Abdullah, pola pemikiran dan pengabdian MUI ini terutama setelah menerbitkan buku ini ya. Ini baru 4 bulan. Jadi baru 4 bulan ini sekaligus untuk memperjelas, karena dulu belum ada dokumen-dokumen seperti itu. Apa sih sebenarnya pola pemikiran? Dan saya belum mendengar bagaimana orang-orang Salafi, Wahabi melihat ini, mengkritik ini. Begitu juga orang-orang liberal, orang-orang yang liberal lah,
orang-orang liberal, orang sekuler itu mengkritik ini belum mendengar saya. Saya sudah melihat ini menunjukkan bahwa MUI itu memang wasat, itu adalah moderat. Jadi memang kadang-kadang pemikiran moderat itu dikritik oleh orang yang ekstrim. Jadi baik ekstrim keagamaan, jadi yang jelas Salafi Wahabi yang ekstrim ya, ataupun HTI, ataupun dikritik juga oleh orang-orang liberal. Jadi MUI selalu kuat, selalu mendominasi persoalan keagamaan, misalnya kan begitu. Orang liberal, orang sekuler begitu. Sementara orang-orang yang garis mutasyadidun ya. Jadi ada ahli Jum'ah sudah membuat mutasyadidun. Saya sebenarnya sudah mempunyai banyak buku ya, mungkin lebih dari 10 itu yang baik dari kelompok Salafi juga saya menulis tentang Al-Wasatatul Islam, begitu juga dari kelompok yang Ikhwan misalnya Yusuf Qaradawi maupun dari Al-Azhar itu ada buku-buku tentang wasatiyah juga. Jadi itu ada, dan nanti sebenarnya bisa ini ya, saya nulis ini baru 2 bulan yang lalu terbit atau 1,5 bulan yang lalu, Islam Agama Kedamaian ini ya. Ini di dalam yang agama kedamaian, nanti di bawahnya itu ada tulisan merawat kemajemukan dan kerukunan di Indonesia. Itu terbitan Kompas, tapi bisa dilihat bisa melalui Tokopedia dan seterusnya ya, yang melalui itu. Itu saya mengungkapkan beberapa pemikiran, walaupun itu saya ungkapkan secara opini ya, dalam bentuk opini, tetapi itu kalau memang saya mengutip itu saya sebutkan di sana. Oleh karena itu tadi saya membedakan wasatiyah itu juga ada pemahaman kelompok Salafi dan ada pemahaman kelompok-kelompok yang memang betul-betul moderat itu ya. Jadi tentu saja kelompok Salafi mungkin ada yang tidak setuju, dan saya tidak tahu kalau dulu kan konsepnya MUI yang kita sebutkan itu belum tertulis baru ucapan-ucapan. Nah, ini kalau mau melihat bagaimana yang sudah tertulis ini kan beda. Yang tertulis ini memang menjadi acuan betul ya. Ini betul, dan oleh karena itu Bapak Ibu bisa mengambil ini, tadi sudah saya kirimkan ya dari bentuk soft copy-nya. Kalau mau hard copy-nya bisa meminta kepada MUI Pusat, itu sudah terbit soalnya ini. Ini saya kira bagus juga kalau semakin kita mungkin diterjemahkan ya karangan. Saya sendiri pernah kenalan ya beberapa kali dengan Omar Hashim itu ketika dia dulu menjadi wakil rektor, karena waktu tahun 2000-an, 2005, 2000 itu beliau kan menjadi wakil rektor ya. Pernah saya undang ke Indonesia, pernah saya ketemu di Belanda dan seterusnya, itu Omar Hashim. Nah, itu nanti bisa terjemahkan juga, dari semakin banyak menerjemahkan itu saya kira semakin bagus ya ini. Dan memang itu yang kita munculkan di dalam tulisan saya yang Samuat di Kompas ya, itu bisa dilihat tentang pola pemikiran dan pengabdian MUI. Itu posisi MUI itu satu sisi memang dikritik oleh kelompok garis keras, di sisi lain adalah dikritik oleh kelompok garis liberal atau sekuler gitu ya. Itu memang konsekuensi dari jalan tengahnya begitu. Kadang-kadang kalau kita dalam moderasi betul itu memang kadang-kadang nggak dikenal karena tidak ada kontroversinya, tidak kontroversi. Tetapi insya Allah kalau sudah suruh melihat konsep yang tertulis itu insya Allah nanti mereka paham ya, baik oleh Salafi Wahabi maupun oleh kelompok sekuler. Karena kita mengimbangi kelompok sekuler misalnya menganggap bahwa MUI itu fundamentalis ya, itu kan kadang-kadang begitu. Oleh karena itu dibubarkan saja. Apalagi kemarin peristiwa itu ada Zen itu dibubarkan saja karena itu ada kumpulan atau mengumpulkan orang-orang yang ekstrim itu. Itu kita ada di dalam naskah ini, kita imbangi bahwa ada namanya taqwiyatud daulah. Kita ini MUI itu mempunyai visi juga untuk memperkuat agama, memperkuat negara yang berdasarkan Pancasila. Begitu juga ada taqwiyatul ukhuwah. Jadi penguatan ukhuwah yang baik itu ukhuwah insani, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah maupun ukhuwah insaniyah. Jadi ketika itu dimunculkan pada orang-orang liberal, oh mereka paham ini ya. Mereka sebenarnya lebih gampang memberikan pemahaman kepada orang-orang liberal dan sekuler dibanding dengan kelompok garis keras. Karena kelompok garis itu muncul adalah keyakinan bahwa yang lain itu adalah salah, yang benar itu adalah saya. Nah, itu yang jadi tidak menggunakan rasio tapi itu doktrinasi.
bahwa inilah yang benar, yang lain adalah salah. Dan sekali lagi, yang sampai kepada mutatarrifun itu adalah sampai mengatakan bahwa halal darahnya dan halal harta bendanya ini. Dan sekali lagi bahwa kita memang harus terus-menerus ini ya mengkaji tentang persoalan ini, menyampaikan informasi ini kepada umat ya agar betul-betul umat ini bisa tercerahkan dan memang tidak terprovokasi atau terpengaruh oleh pihak-pihak kedua. Tapi memang kalau umat itu lebih banyak terpengaruh, kemungkinan ya, bukan kemungkinan, lebih banyak kemungkinan terpengaruh oleh kelompok garis keras dibanding dengan kelompok sekuler ya. Saya lihat begitu dalam perkembangannya, termasuk di kampus-kampus. Saya melihat itu luar biasa itu pengaruh kelompok garis keras di kampus itu. Oleh karena itu sudah ada upaya-upaya ya dengan moderasi beragama. Itu kebetulan saya oleh Wapres juga mendapatkan tugas ya untuk memperkuat, mengkoordinasi moderasi beragama ini, dan insya Allah dalam waktu dekat besok lusa itu akan mengumpulkan ya Dirjen Dikti, misalnya Dirjen Pendis untuk bagaimana melaksanakan pendidikan Islam wasatiyah atau moderasi beragama di kampus agar itu betul-betul seperti yang saya katakan betul-betul terwujud di kampus, karena di sekolah umum itu informasi yang saya terima sebagian sekolah umum negeri itu mengangkat dosen itu bukan berdasarkan itu adalah alumni pendidikan alumni studi Islam, tetapi ada juga yang hanya karena belajar sendiri kemudian disuruh mengajar begitu ya, dan dengan pemahaman yang dia dapatkan dulu yang berorientasi pada ikhwan maupun berorientasi pada salafi atau HTI ini. Nah, ini yang sedikit demi sedikit kita akan melakukan upaya-upaya begitu sehingga insya Allah mungkin dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama itu akan lebih terstruktur. Jadi semuanya bergerak. Di kalangan ormas itu MUI bergerak untuk mengembangkan moderasi beragama, kemudian di kalangan lembaga pendidikan agama itu Kementerian Agama juga sudah melakukan upaya-upaya. Nah, ini yang masih kurang. Di kalangan pendidikan tinggi umum ini saya lihat masih kurang dalam mensosialisasikan moderasi beragama, dan ini yang insya Allah hari Rabu kami akan lakukan ini untuk koordinasi ini. Saya kira demikian, Pak. Baik, terima kasih, Prof. Mungkin satu lagi terakhir ini dari Katingan, Pak Jahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sangat menarik apa yang telah disampaikan Pak Profesor. Kami menyimak, mendengarkan, dan menghayati apa yang Bapak sampaikan berkenaan dengan materi pada pagi hari ini, wabil khusus tentang moderasi beragama. Ada hal yang ingin kami tanyakan Pak Prof. Sebenarnya mungkin barangkali terjawab nanti setelah kami beli buku yang Islam itu damai itu. Mungkin barangkali ada di dalam itu. Tapi ini sedikit saja Pak Prof. Kebetulan kami seorang pendidik, spesialisnya pendidik fikih, sertifikasi fikih. Di dalam materi fikih itu ada Pak Prof tentang materi siasah asyariyah. Siasah asyariyah. Ini politik Islam secara syar'i ya. Nah, yang ingin kami tanyakan Pak Prof sederhana sekali, bagaimana meletakkan Islam wasatiyah itu pada tataran siasah asyariyah dalam pendidikan saat ini, wabil khusus pada materi-materi keagamaan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana apa saya jawab sini ya, Pak Moderator? Ya, silakan Prof langsung. Jadi mungkin pengajaran ya, bukan pendidikan ya ini ya. Karena politik Islam, siasat syariah itu saya sebagai dosen siasat syariah juga, fikih siasah itu hanya ada di perguruan tinggi. Kalau artinya itu pengajaran bukan pendidikan. Pada dasarnya adalah pengajaran. Nanti bisa juga masuk pendidikan. Jadi nanti kita sedikit ada membedakan tentang yang pengajaran di perguruan tinggi dan pendidikan di sekolah. Jadi di dalam pemikiran politik atau siasah itu ada bisa dibedakan ya antara masa klasik dengan masa kontemporer, masa modern. Apa yang kita baca misalnya di Al-Mawardi, misalnya ada Al-Ghazali misalnya, kemudian Al-Faruq, Abdul Faruq misalnya,
itu adalah pada masa klasik. Jadi ada teori-teori ya, teori-teori di sana sebenarnya lebih banyak teori ya daripada hukum yang sebenarnya itu. Ada teori misalnya khilafah. Tetapi pada masa kontemporer itu mengalami perkembangan. Karena memang dulu belum ada nation state. Dulu itu belum ada nation state sehingga wilayah sesuatu negara atau kekuasaan, penguasa emperor itu tergantung dari sejauh mana suatu kekuasaan emperor itu menguasai suatu wilayah. Itu adalah kuasa, misalnya ada dinasti-dinasti ya. Ada dinasti, kalau kita ada dinasti Utsmani. Nah, itu wilayahnya cukup berat, cukup besar. Ada Safawi, ada itu ada misalnya di India juga itu. Nah, itu ada wilayah seperti itu. Belum ada nation state karena nation state itu baru muncul pada abad ke-16. Nah, itu di Eropa juga dulu belum ada nation state, baru ada nation state. Kemudian itu juga mengalami perkembangan ini. Jadi oleh karena itu siasah pada saat ini itu tidak dialamatkan bagi negara universal, tetapi negara nasional, nation state. Jadi berdasarkan negara bangsa. Jadi ini ada Indonesia, ada Malaysia, di sana ada Eropa itu ada Jerman, ada Inggris, ada Prancis dan seterusnya ini. Jadi di situ. Dan apakah nation state itu sesuai dengan Islam atau tidak? Sesuai dengan Islam saya katakan. Karena dalam Islam itu adalah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi aku menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Itu menunjukkan bahwa Allah itu sudah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa. Hanya pada waktu itu, karena kondisinya masyarakat pada waktu itu belum dalam bentuk bangsa-bangsa, tapi adalah berdasarkan kekuasaan, maka tidak muncul istilah nation state. Sekarang bangsa-bangsa itu diwujudkan dalam bentuk negara. Sehingga ada bangsa Melayu, ini adalah bangsa India, ini bangsa Cina, dan seterusnya itu. Oleh karena itu adalah sejalan dengan Islam. Tidak ada masalah. Yang kemudian konsekuensi adalah yang memimpin itu siapa? Ya, memimpin adalah ya berdasarkan kekuasaan yang ada di dalam negara bangsa itu. Nah, ini adalah merupakan perkembangan manusia. Karena dalam Islam sendiri, sekali lagi bahwa tadi khalifah itu tidak ada dalam Al-Quran sebagai kepala negara yang mengandung pengertian sebagai kepala negara. Yang ada adalah sebagai penguasa bumi. Penguasa bumi kan sebagai bukan kepala negara. Manusia inna ja'alnakum khalifatan fil ardh itu adalah penguasa bumi, bukan sebagai kepala negara ini. Jadi ini ada interpretasi pada saat ini, artinya kalau ada negara bangsa dikuasai oleh raja itu juga Islami, asal kerajaan itu Islami, tetapi juga asal tidak melakukan otoritarianisme. Apalagi republik itu lebih Islami, karena sebenarnya pada khalifah itu adalah republik, itu bukan kerajaan. Karena Abu Bakar tidak digantikan oleh anaknya, begitu juga Umar tidak digantikan oleh anaknya, bukan seperti kerajaan. Jadi itu yang menjelaskan. Yang kedua adalah kaitan dengan persoalan negara ya, persoalan ideologi negara. Itu kan boleh sebuah negara itu melakukan kesepakatan. Jadi ada namanya mitsaq. Karena itu Kiai Ma'ruf itu menggunakan istilah darul mitsaq karena ada kesepakatan itu. Begitu juga kalau kita melihat hukum misalnya, memang yang ideal adalah melaksanakan hukum Islam secara kafah. Tetapi ketika kondisi masyarakat yang ada, maka kemudian itu bisa dilaksanakan dengan apa yang paling memungkinkan. Apa yang paling memungkinkan itu ya. Jadi yang jelas ada usaha-usaha untuk menjadikan hukum nasional itu diwarnai oleh hukum Islam. Jadi kalau memang yang sama sekali itu tercela itu adalah apabila menerima begitu saja, tidak ada upaya-upaya untuk memasukkan misalnya aspirasi Islam ke dalam proses legislasi. Tapi kalau itu sudah dilakukan ya insya Allah itu sudah diterima oleh Allah ya, diterima. Karena pada saat ini tidak semudah pada masa lalu, masalahnya sangat kompleks sehingga memang yang punya keinginan itu juga bukan hanya kita yang punya aspirasi keislaman, tapi juga orang Muslim yang bahkan ada orang Muslim yang punya aspirasi tidak sesuai dengan Islam juga ada. Orang-orang non-Muslim juga punya aspirasi keislaman, non-Islam juga tentu saja kan begitu. Jadi ini kemudian muncul wasatiyah.
wasatiyah itu antara bainan nas wal waqi'. Kita tetap mengacu pada nas, tetapi juga melihat kenyataan. Jadi nas-nas yang bersifat qat'i itu pasti kita tidak akan mempersoalkan. Nas-nas yang bersifat dhonni yang memang itu mungkin 90% itu yang menjadi mahlul ijtihad. Itu garis-garis MUI begitu ya. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa negara Pancasila itu tidak ada nas qat'inya. Tetapi bahwa misalnya sholat itu adalah 5 rakaat, itu ada nas qat'i. Bahwa orang yang mencuri itu harus dihukum, itu adalah nas qat'i, begitu ya. Nah, ini yang kita berusaha untuk bagaimana kita memahami dalam konteks yang bainan nas wal waqi', antara nas dengan kenyataan, sehingga kita memang tidak harus memaksakan kehendak kita, tetapi kita melihat kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat. Nah, ini bisa disampaikan juga ketika dalam pendidikan sekolah atau madrasah ya, bahwa kita memang ada teori-teori ulama pada masa lalu, ada khilafah, tetapi pada saat ini khilafah sudah tidak ada. Apakah kita wajib? Nah, tadi itu adalah bukan nas qat'i, itu adalah dhonni. Jadi bisa ditafsirkan bahwa yang penting di situ adalah usaha untuk melaksanakan ajaran Islam, menerapkan sistem Islam, menerapkan akhlak Islam. Itu harus diwujudkan di situ ya. Karena dalam kenyataan pun sekarang ini hanya beberapa negara saja yang secara formal melaksanakan hukum Islam, tetapi toh itu kalau kita melihat Arab Saudi misalnya, kalau kita mengatakan Arab Saudi secara formal melaksanakan syariah, tetapi apakah iya dalam kenyataannya? Wallahu alam ya, wallahu alam, karena kita melihat misalnya ada pelanggaran-pelanggaran dilakukan, misalnya ada itu juga belum sesuai dengan ajaran Islam, tapi ternyata ya kenyataan seperti itu adalah dunia ya. Dunia itu memang kita harus berpikir secara ideal, tetapi juga harus realistis ya. Antara ideal and realities itu harus muncul di dalam wasatiyah itu. Ya, memang kita harus berbicara tentang yang ideal, tapi kalau berpikir secara ideal terus tanpa ada melihat kenyataan, itu nanti kita tidak kontekstual gitu. Saya kira demikian ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak sekalian, demikian penyajian materi dari Dewan Pertimbangan Bapak Prof. Kiai Haji Masyukuri Abdillah. Terima kasih kepada Prof yang telah banyak memberikan masukan yang sangat berharga ini. Semoga kami di Kalimantan Tengah, terutama pengurus Majelis Ulama Indonesia beserta seluruh komponen masyarakat ini bisa mengimplementasikan apa yang telah disampaikan tadi, insya Allah. Terima kasih sekali-kali Prof. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, kita lanjutkan dengan materi berikutnya adalah berkenaan dengan penguatan program kerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah